Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semua menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kembali kajian kita dalam kajian hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini disampaikan oleh Abu Umamah al-Bahili. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan nomor hadis 22.160. Secara kedudukan hadis ini disebut sebagai hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latun qadanna orang Islami urwatan urwatan." Latun qadanna itu artinya akan dilepaskan, sungguh akan dilepaskan. Berarti kalau sungguh akan itu sudah terjadi atau belum? Sungguh akan berarti belum. Ini cuma masalahnya ketika dikatakan sungguh akan dilepaskan, bahasa itu disampaikan masalahnya bukan sekarang, tapi di zaman Nabi SAW. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh Nabi itu sekarang ini sudah kejadian. Kata Nabi 1400 tahun yang lalu, latun qadanna, sungguh nanti akan dilepaskan, terlepas moral Islam. Moral itu kata jamak dari urwah, ikatan. Sungguh nanti akan terlepas ikatan Islam itu urwatan, satu ikatan. Baik, kita baca dulu hadisnya. Dan fakullama intaqadat urwatun, maka setiap kali satu ikatan itu lepas, tashabbatan nasu billati taliha, manusia hanya bisa berpegang dengan tali yang masih ada. Pelan, hilang. Apa yang bisa dipegang oleh kita adalah hanya dengan apa yang masih ada. Maka ini diumpamakan oleh Nabi SAW. Islam itu sebagai satu ikatan besar, dan pada akhirnya ikatan itu akan lepas. Fa'awwaluhunna naqdan, dan ikatan yang pertama yang akan terlepas, kata Nabi SAW, itu adalah al-hukum. Bagaimana orang akan meninggalkan hukum syariat. Wa akhiruhunna, dan yang terakhir akan ditinggalkan ikatan itu adalah as-sholat. Ini
kata para ulama termasuk mukjizat Nabi SAW. Dari sudut pandang mana mukjizatnya? Dari sisi mana? Min umuril ghaibiyah, bagaimana Nabi mengkhabarkan, menceritakan perkara yang belum terjadi, yang kata Nabi nanti akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah yang disebut di dalam hadis ini sudah kejadian atau belum terjadi di zaman kita? Awal pertama nanti kata Nabi SAW yang akan hilang itu bagaimana orang akan melaksanakan syariat. Banyak hal dari hukum Islamnya. Kalau hukum Islam itu dalam tanda kutip kita di Indonesia itu ada kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah di bahasa agama yang kemudian diundang-undangkan. Ada kompilasinya Pak, itu di pengadilan agama itu dipakai. Baik. Ada nanti kemudian terakhir yang akan ditinggalkan oleh orang-orang itu sebagai ikatan terakhir, itu adalah sholat. Itu adalah sholat. Sekali lagi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dalam hadis ini sudah kejadian atau belum? Sudah. Wah, sudah kejadian. Nanti kita lihat Pak dalam prakteknya. Baik. Di poin yang pertama adalah bahwa hari ini para jamaah, agama itu kan ada 3 fondasi dasarnya. Yang pertama adalah tentang akidah, tauhid. Fondasi kedua tentang fikih. Fondasi ketiga tentang akhlak. Itulah agama itu dibentuk dari 3 fondasi tadi. Hari ini orang belajar tentang 3 fondasi itu akan dipertanyakan. Masih bertanya. Anak belajar sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawa. Dalam belajar tauhid itu dalil itu kan ada 2, ada dalil akli dari Al-Quran dan hadis, ada dalil akli. Itu ketika belajar Quran, dari mana dia belajar Quran itu mencari dalil? Kan dari baca. Anak itu sore belajar ke masjid. Nah, ada itu yang tanya, tiap sore belajar baca Quran, jadi duit kan nanti itu di masa akan datang? Ya. Ada kira-kira yang bertanya begitu. Alhamdulillah, belajar hafal Quran, otak itu kan hafal Quran, hebat kan belajar? Hebat. Ada yang bertanya itu kira-kira hafal Quran, jadi duit kan nanti di masa akan datang. Jadi semua itu ditolak ukurkan ke depan itu dari apa? Ini dijerat. Hari ini biar ada anak, biar masukkan ke pondok pesantren, adalah yang kira-kira bertanya, jadi duit lah ya kalau dia pondok itu. Ini benar apa tidak kira-kira? Jadi orang sekarang pelan-pelan akan dijauhkan dari agama, bahkan belum mengamalkan, baru mempelajari. Orang sudah pikir jadi duit kan? Masuk ke kampusnya kemudian belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Dan yang bertanya, buat apa ini belajar ini? Bukan buat apa-apa, tapi buat modalnya dia di masa akan datang. Ke depan pada akhirnya, kalau ternyata orang itu jadi hebat, jadi pemimpin, jadi apa, modal dasarnya itu yang penting. Itu paling penting. Nah, kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu akan pelan-pelan menjadi hilang. Dimulai dari mana? Dimulai yang pertama, orang itu dijauhkan dari agamanya. Itu dulu. Dijauhkan dari belajarnya aja. Jadi apa ini? Yang kedua, akan dijauhkan dari praktek beragamanya. Di antaranya adalah sholat. Baik. Ini manusia itu paling tidak terbagi dalam 4 bagian dalam mengamalkan sholat. Yang pertama, ada orang itu sembahyang. Jadi kalau ditanya sembahyang, 5 waktu. Yang kedua, ada orang itu ditanya sembahyang
Ada yang menjawab itu sembahyanglah. Ya kadang sembahyang, kadang ada. Yang miris yang terakhir, apa kira-kira jawab yang terakhir? Sembahyanglah, ada sembahyang. Baik. Habis ini biar cari. Jadi ada riset Pak. 34 provinsi ini kita di riset Pak. Jadi diadakan survei 1567 sekian. Margin errornya itu kecil. Artinya kalaupun salah, marginnya itu tidak jauh, sekitar 2,8%. Itu jadi gambaran umum. Lalu coba cari Pak, riset terakhir tentang orang sembahyang itu adalah jawabannya ada. Dan terakhir ada itu tahun 2019. Jadi kita pakai itu aja. Itu surveinya punya Alpara Research Center. Baik. Tahu hasil surveinya orang sembahyang itu berapa? Jadi kalau ditanya sembahyang lah, ada yang menjawab sembahyang 5 waktu Pak, 5 waktu. Orang tadi jawab kan? Kira-kira dari 100% dari kira-kira berapa persen kira-kira yang menjawab kira-kira? Berapa persen kira-kira? 5% aja. 5%? Ya. Dikitnya lah. Jadi kita sembahyang. Ketinggalan ya, tidak pernah. Saya sembahyang 5 waktu full. Ya misalnya kira-kira berapa persen? Menggembirakan berapa? 25 menit. Walaupun ini aku tuh sampai berapa kali baca, ini kan tidak banyak yang dari riset. Tapi dari hasil riset itu kayaknya ke belakang kalau ditanya lagi orang yang hasilnya sama kayak gitu. Makanya margin error coba sedikit Pak, kurang dari 3%. Punya salah atau kurang sedikit. Jadi ternyata yang menjawab iya, sholat tidak pernah ketinggalan. Alhamdulillah banyak Pak. 39,8%, 38,9%. Turun ada cukup banyak lah membaca dalam. Jadi hasilnya itu kurang lebih 38,9%, hampir 39%. Banyak lah yang bilang itu. Di atas daripada 25, di atas daripada 5, 38 ya hampir 40 walaupun belum sampai. Tapi ada juga yang menjawab sembahyang lah, banyak. Pernah ketinggalan? Pernah. Ya sampai kalau dihitung lebih banyak sembahyang daripada ada. Nah ini beda sama yang tadi. Kalau yang pertama tadi jawabannya tidak pernah. Kalau yang kedua ya lebih sering sembahyang. Berapa persennya kira-kira? Cukup banyak, 33,8%. Tapi ada yang menjawab sembahyang lah. Wah iya. Kira-kira kalau lebih sering dengan sembahyang dengan kada sembahyang lebih sering mana? Lebih sering kada sembahyang bang daripada sembahyang. Nah ini ternyata besar. Berapa yang membaca 26,8% kurang. Nah yang menyedihkan adalah ada yang menjawab itu sembahyang lah jawabannya kada sembahyang. Kada sembahyang bang. Tamat kan sudah? Kada sembahyang. Berapa? 0,4%. Baik. Yang menjadi catatan kita adalah yang 0,4% ini orang mana? Yang ada sembahyang. Maka kalau tadi disebutkan di dalam hadis, Islam itu akan hilang, akan terlepas ikatannya melalui. Terakhir yang akan hilang itu ikatannya adalah tentang sholat. Walaupun hasil surveinya tidak banyak Pak, tapi ternyata itu ada. Yang harus kita khawatirkan adalah kalau itu ikatan terakhir dan itu yang ditinggalkan dan ternyata persentasenya itu udah ada, maka yang perlu kita khawatirkan apakah itu ada di sekitar. Ini kejadian Pak di Samarinda, bukan di mana. Biasanya kalau mau masuk tempat pendidikan itu Pak, itu ditanya dulu, dites dulu, bisa sholat ya? Kira-kira kalau pihak pesertanya lulus beratan itu apa tes sholatnya itu? Tes sholat dengan bacaan sholat itu aja. Ini ikatan terakhir dalam hadis ini. Jadi tes ini sama ini.
Sholat Pak, tes. Sholat apa? Sholat subuh. Masuk tadi apa? Ada kan tesnya sholat yang lain lagi. Jangan sholat subuh aja. Nah, berarti ada bacaan di subuhnya ada lancar nih Pak. Kira-kira bacaan apa kira-kira? Munut ya. Jadi minta ganti soalnya. Jangan subuh bisa, jangan subuh ya. Rupanya pas Allah mengajarkan. Tapi itu wajar, menurut wajar. Wajar yaitu mungkin kawan ini ikut pendapat yang ada mulut ya. Makanya udah hafal 20. Orang. Tapi yang menyedihkan ternyata di peserta yang lain ketika disuruh sholat bukan sholat subuh ada yang menjawab belum ada sembahyang. Dan itu ikatan terakhir. Baik. Sekarang yang hendak saya sampaikan ke pihak-pihak adalah apakah ikatan terakhir berpegang teguh dengan agama? Itu ikatan awal. Ikatan akhir tentang sholat. Anak-anak kita itu tentu doa kita adalah mudahan sukses dunia akhirat. Itu doa kita berat. Dan itu pun doa kita juga sukses dunia akhirat. Cuma yang harus kita catat adalah apa yang mau disampaikan di hadis ini, bahwa kalau orang itu bisa berpegang teguh dengan agamanya, termasuk tentang sholat, apakah akan sukses kehidupan? Dan kebalikannya, apakah ketika orang punya tujuan dunia, ketika dia tinggalkan agamanya, apakah sukses kehidupan? Baik, itu yang mau kita jawab. Jawabannya begini. Ulun berikan 2 contoh supaya kita paham. Orang itu kalau punya tujuan dunia, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan agama, jangan lupakan Allah, jangan lupakan praktek beragama. Kenapa? Itu penunjang kesemangatan kita supaya sukses dalam dunia. Contoh ini, supaya kita bisa belajar. Kira-kira menurut Mian, ulun ngajak Mian berpikir malam disuruh berpikir. Suatu bangsa itu, suatu komunitas itu, suatu kampung itu, suatu generasi itu, kira-kira kalau mau dihancurkan, yang dihancurkan itu rumahnya kan orangnya. Kalau Pian belum bisa jawab ini, baru beri contoh. Salah satu bentuk keajaiban dunia itu ada namanya canceng. Apa itu canceng? Canceng itu kalau Pian ada paham, tembok Cina ya. Orang sana menyebutnya itu canceng. Ada yang pernah tahu apa berapa panjang tembok Cina? Orang Jawa itu kan salah satu tujuh keajaiban dunia. Yang tahu berapa panjangnya? Kira-kira adalah panjang itu dari Samarinda ke Balikpapan? Enggak apa? Kurang atau lebih dari? Lebih ya? Oke. Dari Samarinda ke Bontang adalah kira-kira panjang lebih nggak sih? Kita tahu kan berapa panjangnya? Singkat dulu spesifiknya panjangnya adalah 21.196 kilometer. Ada yang riset sudah 21.100. Singkat dulu itu 21.196 kilometer. Panjang lah kira-kira ini. Panjang apa? Panjang. Dari mana ke mana? Dari Samarinda ke mana? Ke Banjar itu berapa kilo? Berapa? 400. Hitung tahun nyetir aja mau masalahnya. Panjang Pak. Dibangun dengan apa Pak? Dibangun di zaman teknologi itu belum ada. Pakai tangan. Berapa tahun dibangunnya Pak? Lebih dari 2 abad, 2300 tahun. Dari sebelum Masehi dibangun 9 dinasti Pak, sampai tahun 1900. Dari zaman dinasti Zhou sampai dinastinya Qing Pak. Praktek itu zaman sini. Yang hari ini masih ada itu adalah hasil peninggalan zamannya dinasti Ming. Baik, maksud begini, kurang hebat apa komunitas negara kampung dengan sampai bentuk pertahanan itu dibikin tembok sampai hari ini dia kira-kira masuk akal mana membangun itu. Ya Allah mau sampaikan betapa besarnya kekaisaran di waktu itu.
sepanjang itu. Jadi itu kan sebagai bentuk pertahanan dari daerah utara Pak, supaya jangan diserang orang Pak. Artinya pertahanannya kuat, militernya kuat, ya kan? Ekonomi kuat macam apa Pak yang bisa membangun seperti itu kalau bukan ekonomi yang kuat? Dampaknya adalah berarti ini kekaisarannya kuat dan kuat. Tapi pada akhirnya runtuh kan Pak. Di zaman dinasti itu runtuh kan akhirnya. Gimana merusaknya Pak? Apakah tembok Cina-nya itu dijauhkan? Bagaimana orang itu dijauhkan dari ajaran luhur agamanya Pak? Kalau Cina itu kawan Tiongkok ada Confucius ya. Mereka itu dijauhkan. Bagaimana cara menjauhkannya? Inggris itu bisa menjajah Cina itu pakai apa? Yang dihancurkan temboknya kan? Bukan. Apa yang dihancurkan? Manusia dengan dijauhkan dari ajaran luhur agama. Pakai apa? Inggris itu nyerangnya pakai apa? Pakai militer itu kan terakhir. Awalnya pakai apa? Manusia itu diserang pakai apa? Opium katanya, narkoba, oke. Artinya menjamai dalam Allah. Yang harus pian paham adalah kalau pian hendak melihat kampung, komunitas, suatu yang banyak ini, kumpulan orang banyak, kalau mau dihancurkan apa? Jauhkan mereka itu dari agama, jauhkan mereka itu dari praktek beragama. Sudah hancur. Tinggal tunggu sehebat apanya hancur, biar bangunannya hebat tapi hancur. Nah sebaliknya para jamaah, sebaliknya ini menariknya, kalau pian punya keluarga, dimulai dari keluarga kita sendiri yang memang kuat Pak di agamanya, memang kuat dalam praktek beragamanya, akidahnya kuat, fikihnya kuat, akhlaknya kuat, praktek apa yang dipelajarinya kuat, biar diserang kiri kanan Pak, kuat dan tidak kuat. Ya kita oleh salat huruf saja hari ini kan. Baik. Ini sekarang perlu memberikan contoh tentang kebalikannya. Nanti pembelajaran buat kita, orang yang berpegang teguh dengan agama itu Pak, akhirnya pasti berhasil. Berhasilnya itu Pak, bukan berhasil dengan mengatakan saya, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini contoh dulu. Nabi itu pernah berdoa, mudah-mudahan Roma itu bisa dikalahkan. Rum itu, kekaisaran Roma itu bisa dikalahkan. Itu doa Nabi. Doa Nabi. Baru kejadian berapa tahun? Ini tahun berapa masih kita berada? 2000 Masehi 2026. Baru kejadian Pak di tahun 1453 doa Nabi SAW. Baik, ini biar dia paham kenapa susah sekali tembus itu. Satu, Konstantinopel itu Pak, ibu kota dari Romawi Timur, Bizantium itu sekarang itu Istanbul. Ada yang pernah ke Turki kan? Ada yang pernah? Mudah-mudahan kita sama-sama semestitan umroh ke Turki lah. Amin aja pindah pesimis lagi. Amin aja berjalan. Ini apa acaranya? Kita berangkat semestitan ya kan, sehingga kita ke Turki dulu. Nah, jadi kalau dia pernah ke Maratua, orang belum pernah ke Maratua atau lihat Maratua itu subhanallah, Indonesia ini dititipi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sudut pandang Pak. Tapi begitu dia ke Turki Pak, masuk Selat Bosporus, Laut Marmara, Tanduk Emas, itu kita lihat subhanallah, memang seindah itu memang Bizantium yang ada sekarang ini, Istanbul, bandingkan dengan zaman dulu itu kira-kira apa yang masih asli. Nah, sehebat itu para jamaah, 1500 tahun kekaisaran Romawi Timur itu, 1000 tahun tidak pernah ada yang bisa menembus benteng. Hebat. Kayak apa benteng itu? Ini benteng kan? Dikelilingi oleh pagar. Pagarnya itu Pak 12 meter, tinggi lah 12 meter tinggi, tinggi, tebalnya Pak 5 meter.
pagar. Cukupkah? Belum. Di depannya bikinnya lagi pagar yang lebih rendah dari yang tadi 8 meter. Cukupkah? Belum. Bikin lagi paling di depan sih. Makanya kalau dia nonton film-film orang-orang Eropa tuh ada paling kan, itu bentuk defense, pertahanan. Cukupkah? Belum. Lautnya lagi. Oke. Bisa lah tuh diserang Pak. Bangsa Viking itu Pak, Norway. Coba serang Istanbul itu Pak, bisa tidak? Tidak bisa. Rusia pada masanya modern, maksudnya ya kekaisaran. Tidak bisa Pak. Tiba-tiba ada anak umur 21 tahun, 21. Dia umur berapa Pak? Kita ini. Kalau kita ini kan sudah umur 40, 50, sudah melewati banyak. Maksud melewati itu berpikir, ini anak 21 tahun tiba-tiba mau mengambil alih ini. Kita menyebutnya Muhammad Al-Fatih, mereka menyebutnya Sultan Mehmed. Tiba-tiba mau mengambil ini. Bisa lah kira-kira anak umur 21 tahun dengan pasukan. Tapi faktanya ternyata bisa. Ternyata bisa. Nah yang harus kita pikirkan adalah kenapa bisa? Kalau memang bisa, bagaimana prakteknya? Nah yang harus kita cari adalah orang yang dibawa sebagai pasukan untuk bisa mengambil itu seperti apa? Nah baru pertama maka cocok dengan hadis yang kita bahas. Amin. Mereka yang memang berpegang teguh dengan agamanya dan tidak pernah meninggalkan sholat. Nah siapa pasukan yang dibawa ke sana untuk membebaskan? Apa nama pasukannya? Nama pasukannya itu Jadi Seri. Kalau sana tuh bentuknya Jadi Seri. Apa tuh Jadi Seri? Jadi Seri itu kan daerah koloni itu oleh Turki Utsmani, Ottoman Empire itu. Diambilnya masih kecil, belum balik. Jadi, cocok benar. Pas pasukan yang dibawa tuh kayak apa? Belum balik itu diambil saja. Dididik, akidahnya dididik, fikihnya dididik, akhlaknya dididik, amanahnya kepada sultan dididik. Dari mana Pak? Dari belum balik itu pasukan. Jadi bahasa kita tuh Pak, pelatihan zaman itu Pak, orang yang bisa pakai senapan mesin itu belum ada. Tapi jenisnya itu sudah bisa. Menariknya adalah bagaimana mereka itu dididik. Cara seni bertempur itu dididik, strategi perang itu dididik. Tapi agama, akhlak, akidah dan fikih itu juga dididik. Dari mana bentarnya di situ? Karena pasukan Janisar itu itu merupakan satu pasukan yang tidak boleh meninggalkan sholat tarawih. Sholat 5 waktu pasti mereka kerjakan. Pasukan yang tidak pernah meninggalkan sholat pasti dikerjakan. Pasukan yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Yang dibawa pasukannya kan cocok kan kira-kira? Cocok. Pasukan yang dibawa itu pasukan yang tidak pernah. Jadi Janisar itu punya kewajiban tidak boleh meninggalkan tahajud. Kira-kira pasukan yang tidak pernah meninggalkan tahajud, kira-kira 5 waktunya terjaga lagi. Pasti ada kan? Ini pasukan. Ulun baca tuh panjang masalahnya. Ulun singkatkan aja. Singkatkan itu. Banyak hal yang dilakukan dalam pengumuman 53 hari itu yang menurut otak itu kan masuk akal, tapi mereka bisa. Apa di antara yang ada? Begini Pak, kenapa kadang bisa ditembus? Berapa hari pengumumannya? 53 hari. 30 hari Pak, ada hasil. Tembak pakai menjahit itu alat meriam terus. Sampai penasehatnya dari Hungaria itu kan, Raja Sultan itu sampai meninggal, tidak bisa tembus. Tahu bagaimana tembusnya Pak? Jadi kenapa laut di bagian pertahanan Bizantium itu tidak bisa ditembus Pak? Kalau kita nanti ke museumnya, di sana itu Pak ada rantai yang sampai hari itu masih ada. Cuma belum tidak tahu lah, akses untuk bisa melihat
lantai itu masih bisa apa? Maksudnya dibuka untuk umum apa? Jadi kalau laut itu kan ada selatnya, ada. Kalau kadang di suatu tempat itu ada selat. Selat itu kan biasanya ada sudut terkecil. Nah kalau pengen ada paham, yang tahu selat Hormuz ya, Pak? Tahu datang sama nih. Selat Hormuz ini di mana Pak? Di mana Pak? Nah, baik. Selat itu kan biasanya Pak ada titik terkecil yang mendekatkan antara satu seberang sini dan seberang ke depan. Hormuz itu kan sininya Irak, sebelahnya kan Oman. Nanti kan ada apa? Bukan ya, apa jarak sama-sama. Cuma nanti ada titik terkecilnya. Nah, ada namanya Pak Golden Horse atau disebutnya dengan tangan emas. Jadi di ujungnya itu antara seberang dan seberang itu dipasangnya rantai. Dan itu tidak pernah ada yang bisa tembus berada. Hanya tembus. Jadi di sini nunggu pasukan lautnya, di dalam pasukan kapal laut ini, pasukan pertahanannya. Di depan ini rantainya, nggak bisa tembus orang. 1000 tahun ada yang tembus. Jadi Putri Sultan Aisyah sehari sebelum penerangan puncak itu, sehari sebelum, kalau belum ada salah, ini kalau belum salah tolong berangkat. Hari yang dibebaskan ini, kalau nggak ada salah, Selasa jam 2 siang. Sehari sebelum itu, kira-kira orang sebelum peperangan puncak, kayaknya kalau salah dan sebelum peperangan puncak itu berada, kira-kira pasukan dikumpulkan oleh Sultan. Kira-kira dia main berada. Kalau kita besok pasar bakalan apa pasti strategi aja. Sehari sebelum puncak itu Pak, semua pasukan dikumpulkan dan diwajibkan untuk melaksanakan yang pertama satu. Puasa sunnah. Orang tak berlatih disuruh apa? Puasa sunnah. Karena diperintahkan oleh Sultan, maka mereka jadi wajib puasa sunnah. Berarti Pak, bukan strategi yang dipikirkan saja, tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau orang itu Pak, anak kita, keluarga kita, dipegangkan mereka dengan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya agama, fikih, akhlak. Itu Pak, terbentuknya Pak, orang yang kayak tadi. Besoknya Pak. Makanya yang dari dulu tidak ada masuk akal, yang pakai rantai tadi Pak. 73 kapal itu Pak, supaya bisa masuk ke penyeberangan, ke perairan Bizantium itu kayak bagaimana? Dia diangkat lewat darat. Manusia macam apa Pak yang mengangkat kapal sebesar itu dengan 70 tinggi? Kalau bukan manusia yang kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambilkan kayu, diminyaki supaya bisa lewat. Manusia macam apa Pak yang disuruh bisa begini? Kekuatannya macam apa? Yang memang landasnya Pak syahid atau kita dapat ini nubuat dari Nabi SAW dapat tembus. Baik, batu marmer putih pintu itu Pak terbuka masuk. Belum logikanya Pak, kalaupun misalnya bisa tembus masuk ke dalam dan itu kita hadir di sana pada zaman, kira-kira kayak apa kita Pak? Kita ini menang bola itu sudah ini Pak, set begitu masuk karena memang akidahnya, fikihnya, akhlaknya dimulai dibentuk dari bawah. Ada kan euforia yang berlebihan. Belum percaya satu hal Pak, bahwa orang itu ketika didekatkan dengan agamanya, sukses yang dia dapat itu Pak nilainya jauh lebih besar. Makanya begitu masuk ada kayak wah hening masuk. Dan yang pertama dilakukan oleh Sultan begitu masuk apa ya? Sujud, syukur. Nah, itu kalau kita nah satu yang apa yang mau sampaikan? Coba lihatlah ke sekeliling kita, jauh-jauh ke keluarga kita dan termasuk ke diri kita sendiri. Coba lihatlah adakah yang masih
Boleh dia arahkan anak itu buat jadi ini silahkan, jadi ini silahkan, jadi ini silahkan. Tapi tolong fondasi dasarnya itu jangan sampai hilang. Apa itu Pak? Agama terkait tentang akidahnya. Sudahlah anak kita itu diajarkan tentang akidah tauhid, tentang fikihnya. Sedih rasanya kalau anak kita itu sudah dewasa, tapi masya Allah, sembahyang ada, apa ada. Yang ketiga tentang akhlak, pintar tapi tidak badan. Mana yang lebih menenangkan buat kita Pak? Ini ada non muslim Pak. Ini kebetulan beliau non muslim. Anak beliau itu banyak. Satu anak beliau itu yang perempuan itu masuk Islam. Dari anak-anak beliau itu rata-rata sugih. Yang miskin yang mana? Yang kalah. Tapi karena moral Islam, ikatan Islamnya itu kuat, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, akhlak ke orang tua walaupun beda agama baik. Jadi kata katanya anakku itu yang paling sakit itu secara ekonomi yang malah. Tapi aku lihat kata sedikit yang paling tenang hidupnya istri. Karena moral Islam, ikatan Islam. Apa yang kita bawa pulang dan kita bawa pulang hari ini dari kajian, anak ajarin, jangan lupakan tentang agama. Dia mau jadi apa silahkan. Kita ini di masa yang akan datang 100 tahun lagi ada di mana pihak-pihak. Siapa yang akan menggantikan kita di depan sholat di sini? Ya anak-anak kita. Yang harus kita kuatkan akidahnya, fikihnya dengan akhlaknya. Mereka yang baik, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalau sampaikan salah teman-teman yang kami kutip dapat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Selamat. Ini singkat. Ada berkaitan dengan hadis tadi ya. Agama kita ini makin lama makin berkurang lah yang menjalankannya. Yang saya tanyakan, saya juga baca sedikit hadis itu, hadis kiamat lah. Kalau kita telusuri hadis itu memang betul. Tanda-tanda kiamat itu seperti itu tadi. Orang sembahyang berkurang, masjid bagus tapi nggak ada orangnya. Lalu orang udah mengaji di rumah atau di masjid, itu betul kan tanda-tanda kiamat itu? Ya. Terima kasih. Baik, jawabannya itu sudah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti pada akhirnya orang akan kembali kepada akhir. Tapi kapan? Setelah Dajjal datang, Nabi Isa turun. Adakah yang mau sampai berpanjang sampai ke situ pada zaman tentang Dajjal ada apa? Nah, cuma sebelum sampai di fase itu, fase yang terjadi adalah orang akan dijauhkan daripada akhir. Apa maksud orang dijauhkan dari agama? Orang sampai tidak bisa lagi membedakan. Praktek beragama sudah mulai tertinggal. Yang khawatir itu adalah sampai orang tidak bisa membedakan lagi Pak, mana yang sesuai dengan agama, mana yang tidak. Baik. Contoh apa? Contoh. Ini betul-betul sudah terjadi atau belum? Buat apa pakai jilbab? Tapi mulutnya kan bisa dijaga itu. Pernah ada orang ngomong begitu pada dia? Buat apa sembahyang rajin tapi kelakuannya begitu? Coba biar berarti kata-kata itu diucapkan membuat kita ambigu lah pada dia. Apa yang mau disampaikan dari kata-kata itu? Buat apa sembahyang tapi kelakuannya begitu? Dia mau bilang apa Pak dengan kata-kata itu? Karena Bapak kalau sembahyang apa kata baik kan? Ya kan? Itu kan conclusion yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan itu? Ini yang menyampaikan orang yang sembahyang juga masalah. Sembahyang tapi akhlaknya itu. Yang untuk membenarkan ya sudah. Nah sama yang tadi, buat apa berjilbab, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Ya memang ada berjilbab kebetulan yang menyampaikan kepada saya. Mana yang harus dibenarkan? Yang pakai jilbab harus menjaga mulutnya. Yang bisa menjaga mulut, jangan lupa kewajiban syariatnya. Yang ada sembahyang, jangan lupa jaga akhlak. Yang bisa jaga akhlaknya, jangan lupa jaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya
yang mengkhawatirkan adalah Pak, dan kita semua khawatirkan orang itu sudah bisa membedakan Pak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan tuntunan syariat, mana yang tidak. Itu jadi banyaklah kejadian yang kita hadapi. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Pernah nggak? Pernah yang melihat sudah salah, ngeyel lagi. Ada apa itu? Kan kita nggak tahu Pak, mana yang benar, mana yang. Jadi itu kalau biar tandanya ya seperti itu. Makanya dulu tadi sudah kejadian lagi zaman sekarang. Gimana? Biar maghrib itu coba jalan Pak. Maghrib coba jalan. Banyak lah yang kira-kira yang sholat di masjid Pak. Banyak lah. Banyak apa? Banyak. Tapi banyak lah yang tetap nongkrong. Gitu deh Ben. Ayo, nah ini bukan cerita jauh nih Pak. Banyak lah yang tetap nongkrong aja. Banyak. Hadis tadi bilang apa? Ikatan terakhir yang akan ditinggalkan adalah kejadian yang mana? Makanya jangan dulu sebutkan survei yang tadi disebutkan. Khawatirnya 0,4% itu Pak, bukan di mana, tapi jangan-jangan bagian daripada keluarga. Cuma yang iseng-iseng tanya lah, subuh tadi sembahyang kan? Belum berarti kan sembahyang malah. Ini sudah bisa. Itu Pak. Ada lagi pertanyaan? Wah, jawab bisa. Baik, sebagai penutup karena ini tidak ada pertanyaan. Penutupnya begini pertanyaan. Karena sembahyang itu dosa pertanyaan. Dosa boleh. Berapa lama kira-kira dosanya Pak di neraka? Baik, ini membacakan hadis yang mana? Sebagai penutupnya yang kita bawa pulang. Man taraka sholat, barang siapa yang meninggalkan sembahyang. Ada sembahyang kan? Bukan. Orang yang meninggalkan sembahyang hatta maqta waktuha, sampai waktunya habis. Berarti orang yang ini bukan orang meninggalkan Pak, tapi orang yang nanti dulu sampai waktunya habis. Ini hadisnya mana? Summa qada, walaupun dia qada. Jadi jangan merasa aman, sudah belum qada, bukan masalah qada, meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tidak bertobat kepada Allah akan diazab dalam api neraka. Nah sekarang kita hitung hakba itu artinya 80 tahun. Di syarahnya disebutkan 80 tahun itu bukan 80 tahun dunia, tapi 80 tahun akhirat. Nah sekarang kita kali dalam kalender Qamariyah atau Hijriyah, 1 tahun itu ada berapa hari? Berapa? 360 Pak di Hijriyah Qamariyah itu. Maka 80 kali 360 berapa Pak? 28.800. Masalahnya 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Maka 28.800 dikalikan 1000, hasilnya apa? 28.800.000. Berarti 1 kali orang ada sembahyang diazab dalam api neraka, hitungan dunianya 28.800.000 tahun. Hadis ini secara riwayat diperdebatkan oleh para ulama. Itu dosanya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga, kuatkan keluarga kita, diri kita, jika kita. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat kita. Mohon sampaikan salam kepada teman-teman kita di belakang terlebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zina bil hikmati wal 'afiyati wa muqallibal qulub. Tabil qulubana alladhina qata'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam.